Kita masuk ke bagian pertama, semikonduktor memori utama. Mendasar dari semikonduktor memori, sel memori. Dan sel memori ini mempunyai dua kondisi stabil yang digunakan untuk merepresentasikan biji 1. Sel memori ini dapat dibaca dan ditulis. Kita lihat gambar sel memori itu seperti pada slide yang ini ya. Ini ada sel, dan sel itu beberapa bukan. Itu adalah slide, yang kedua adalah control, dan yang ketiga adalah in. Ini yang kiri ini adalah proses operasi penulisan atau write. Sementara kita lihat ini bagian kanan itu ada sel, sinyal masukannya sama, kontrol, ada slide. Di sana itu tanda panahnya itu keluar, artinya data keluar. Di prosesor misalnya membaca data dari memori, ya seperti itu. Sinyal flag ada kontrol, dan data akan dikeluarkan. Nah, kita lihat ini ada beberapa jenis memori yang umum pasaran ya, atau di masyarakat. Yang pertama adalah tipe memori yang random access memory. Kategorinya dia merupakan read write memory, artinya bisa dibaca dan ditulis. Kemudian bagaimana cara penghapusannya, dia melalui secara elektris ya, artinya dalam level byte. Dan penulisannya juga secara elektrik, dan volatility-nya bersifat volatile, artinya ketika listrik itu tidak ada maka datanya akan hilang. Yang kedua ada read only memory. Sesuai dengan namanya, maka kategorinya termasuk read only memory ya. Itu artinya hanya bisa dibaca. Kemudian erasure atau penghapusannya itu tidak mungkin. Kemudian write mekanisme itu melalui proses masking, dan volatility-nya dia adalah non volatile, artinya ketika listrik sudah tidak mengalir ke memori tersebut, data akan tetap bertahan dan tidak hilang. Dan ada juga yang programmable ROM. Terus kemudian ada erasable programmable read only memory. Kategorinya sama, hanya read only memory, tapi penghapusannya bisa menggunakan ultraviolet. Dan penulisannya secara elektrik, non volatile ya tentunya. Semua read only memory sifatnya non volatile, artinya dia tidak terpengaruh oleh catur gaya listrik. Yang aliran listrik tidak ada, tetap saja kalau namanya read only memory tidak akan hilang datanya. Kemudian ada juga yang EEPROM, sama juga read only memory, terus penghapusannya melalui elektrik dan penulisannya juga melalui elektrik. Sifatnya juga adalah non volatile. Putus aliran listriknya, tetap saja data akan pan. Dan yang terakhir adalah flash memory, sama juga termasuk read only memory, penghapusannya secara elektrik dan sifatnya non volatile. Nah, ini ada beberapa nah, kita lanjutkan ke dynamic RAM. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa static RAM itu umumnya digunakan pada cache memory. Dynamic RAM itu digunakan untuk memori utama, atau yang kita biasa sebut RAM ya. Pada hakikatnya RAM itu adalah dynamic RAM. Nah, RAM itu terbuat dari sel yang menyimpan data sebagai muatan pada kapasitor. Dan tidak ada muatan pada kapasitor diterjemahkan sebagai bilangan satu. Dan sifat alami kapasitor adalah membuang muatan, sehingga perlu proses charging secara periodik. Nah, ini kita kembali pada pelajaran dasar tentang muatan listrik, bahwa muatan listrik itu dapat disimpan pada kapasitor, dan kecenderungan dari kapasitor itu adalah membuang muatan. Ini bilangan biner 0 itu dinyatakan sebagai kapasitor yang tidak ada muatannya, sedangkan bilangan biner 1 itu direpresentasikan dengan kapasitor yang ada muatan. Dan kenapa ini disebut dinamik? Karena
kapasitor itu sifat alaminya adalah membuang muatan, sehingga itu dia terus dinamis ya, walaupun nggak diapa-apain kapasitor tetap akan membuang muatan. Di sini ada proses salging secara periodik dengan static RAM yang tidak berdasarkan muatan. Kemudian kita bedakan lagi dengan static RAM. Di sini ada gambar diagram rangkaian dari RAM statik. Ini komponen utama dari static RAM adalah kapasitor, bukan kapasitor tapi transistor. Transistor itu dia dicas atau terhubung dengan kapasitor juga. Dan sel-sel RAM-nya itu terbuat dari transistor. Ini kecenderungan transistor tidak seperti kapasitor yang membuang muatannya. Jadi ini yang membedakannya. Dan secara harga namanya transistor itu lebih mahal dari kapasitor, makanya static RAM itu harganya mahal daripada dynamic RAM. Static RAM menggunakan elemen logika seperti yang ada pada prosesor. Nilai biner disimpan pada gerbang-gerbang flip-flop. Nah, itu flip-flop dibangun oleh transistor. Data akan dipertahankan selama static RAM diberi caturan. Static RAM bagaimanapun juga termasuk non-volatile, termasuk volatile karena akan hilang datanya ketika listriknya itu dicabut atau catu dayanya dilepaskan. Kemudian DRAM dan SRAM keduanya bersifat volatile ya. Dan sel DRAM itu lebih kecil dan sederhana dibandingkan dengan RAM karena komponen DRAM itu hanya didominasi oleh kapasitor, sedangkan SRAM itu didominasi oleh transistor dan rangkaian pendukungnya. Kapasitor dia bersifat pasif, sementara transistor itu bersifat aktif. Kemudian kita lanjut ke ROM atau read only memory. ROM itu berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Kemudian ROM itu bersifat non-volatile ya, dia read only memory dan hanya bisa dibaca. Nah, data itu akan tetap ada di dalam chipnya meskipun catu daya listriknya itu diputus. Data diikatkan ke chip sebagai bagian dari proses fabrikasi ya. Jadi ketika menuliskan data ke ROM, maka itu hanya bisa dilakukan pada saat fabrikasi chipnya, bukan kita tulis melalui komputer. Nah, kemudian ada juga flash memory. Jadi dinamakan flash memory karena dapat diprogram ulang dengan cepat, yaitu flash ya, cepat ya. Kemudian diperkenalkan pada pertengahan tahun 80-an, jadi sudah cukup lama. Keterangan berikutnya berada di antara EPROM dan EEPROM. Dilihat dari fungsi dan biaya, dia bisa ditulis secara elektris. Kemudian dapat dihapus untuk skala blok, tidak harus satu chip utuh ya. Jadi kita menghapus satu blok tertentu pada flash memory itu bisa. Kemudian kita lihat organisasi DRAM yang lebih lanjut ya. Ini ada memori jenisnya SDRAM. Kita lihat clock frekuensinya itu 126. Kemudian ada juga yang DDR yang kebanyakan dipakai oleh PC maupun laptop saat ini. Clock frekuensinya itu sudah sampai 200. Kemudian RDRAM itu clock frekuensinya sampai 6. Transfer rate-nya untuk SDRAM itu 1,3 gigabit per second. Secara DDR 3,2 gigabit per second dan RDRAM itu 4,8 gigabit per second. Dan akses time-nya untuk SDRAM itu 18, untuk DDR itu 12,5 dan kemudian RDRAM itu adalah 12. Ada juga kita lanjutkan ke memori synchronous DRAM atau SDRAM. Nah, itu bertukar data dengan prosesor secara sinkron. DRAM memindahkan data keluar atau masuk di bawah kendali clock system. Nah, berikutnya ada juga Rambus DRAM atau RDRAM, dikembangkan oleh Rambus dan telah diadopsi oleh Intel untuk prosesor Pentium dan Itanium. Ya, Pentium mungkin sudah berevolusi sampai berapa kali sampai sekarang ini, jadi mungkin ini memori juga terus berkembang kemudian menjadi kompetitor utama dari